anak-anak, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi tema 2, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sekarang Ibu Guru mempunyai gambar. Menurut anak-anak, ini gambar apa ya? Ya, benar sekali. Pasti jawaban kalian beragam. Ini adalah berbagai macam hewan yang ada. Nah, sesuai gambar ini merupakan materi kita, dan materi kita tidak jauh dari berbagai jenis hewan. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang Ibu Guru mempunyai sebuah cerita. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orangnya lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing dalam keluarga. Ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, coba kalian perhatikan dua pertanyaan yang ada pada slide. Pertanyaan pertama, tulislah dua sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Sifat ayah Benny yang pertama adalah lucu. Dan yang kedua, menyukai binatang. Nah, pertanyaan yang nomor 2. Tulislah dua sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Benar sekali. Sifat dari Benny yang pertama yaitu rajin, dan yang kedua menyukai binatang. Siapa di sini yang suka dengan binatang atau yang mempunyai binatang peliharaan? Semoga kalian rajin memeliharanya ya. Selanjutnya, Ibu Guru punya sebuah teks dongeng yaitu Ayam Jago Baru. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas ekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago.
Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan pertama, katanya. Induk-induk ayam kembali berkembang. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, berdasarkan dongeng ayam jago baru itu, bisakah kalian menyebutkan tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut? Bisakah kalian juga menyebutkan bagaimana karakter dari ayam jago baru dan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng tersebut? Masihkah kalian ingat tentang tokoh-tokoh dan karakter pada pembelajaran kita sebelumnya? Nah, kalian semoga masih ingat ya dengan pembelajaran kita sebelumnya. Tokoh adalah suatu orang yang dibicarakan pada cerita. Sedangkan karakter yaitu penggambaran dari tokoh melalui cerita. Ya, itu anak-anak, semoga kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu mengenai tokoh-tokoh yang terdapat pada Ayam Jago Baru dan karakter tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Ayam Jago Baru. Selanjutnya, ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kemudian, Benny mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut ini pada slide. Yang nomor A, penulisan nama bilangan. 5 kali 2 berarti ada 5 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 2 anak ayam. Jadi 5 kali 2 berapa anak-anak? Kita hitung anak ayamnya pada setiap kotak ya. Ada 10, pintar. Yang nomor B, ada 2 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 5 anak ayam. Nah, jadi 2 kali 5 sama dengan berapa anak-anak? Hitung anak ayamnya yang terdapat pada 2 kotak tersebut. Berapa anak-anak? 10. Jadi yang C, 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Berarti ini berlaku sifat pertukaran pada perkalian. Pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Sekarang belajar sifat pertukaran pada perkalian. Nah, selanjutnya, Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya sebanyak berkelompok. Perhatikan gambar pada slide berikut ini. Yang nomor A, penulisan bilangannya. 2 kali 6 berarti ada 2 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 6 ayam jago. Jadi 2 kali 6 berapa? Hitung jumlah ayam pada 2 kotak tersebut adalah 12 ayam jago. Yang nomor B, penulisan lambah bilangan 6 kali 2 berarti 6 kali 2 ada 6 kandang atau 6 kotak. Setiap kotaknya atau kandangnya berisi 2 ekor ayam jago. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. 6 kali 2 berapa? Atau 2 kali 6 berapa? 12. Pintar, semoga kalian semakin memahami ya sifat pertukaran pada perkalian. Selanjutnya, nah untuk memahami pemaparan materi Ibu, coba kalian kerjakan latihan berikut ini.
yang nomor 1A. Beri waktu ya. 1A, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Lanjut ke nomor berikutnya 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, dan 4C. Ibu beri waktu kalian melaksanakan atau menjawab soal yang ada pada slide. Selanjutnya, nah, ada yang tahu, adakah yang bisa menceritakan gambar ini mengenai apa? Ya, benar sekali. Nah, ini merupakan ada beberapa sekelompok anak yang sedang beristirahat pada jam sekolah. Ya, mereka beristirahat di taman sekolah. Tiba-tiba ada seorang anak yang jatuh dan terluka. Satunya lagi ada anak yang menolong temannya. Kira-kira sikap dari anak tersebut yang menolong temannya itu merupakan sikap baik atau buruk? Patut ditiru atau tidak perlu ditiru? Ayo, ada yang berani mengungkapkan pendapatnya? Ya, benar sekali. Itu adalah sikap yang baik. Sikap yang baik harus dapat ditiru. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu apa, anak-anak? Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kita semua harus bersikap baik kepada semua orang. Baik itu ada teman yang membutuhkan bantuan, kita patut membantunya. Di lingkungan rumah pun, jika ada saudara kita yang minta bantuan, kita patut untuk membantunya. Nah, demikian pemaparan materi dari Ibu untuk subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Semoga anak-anak memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika nanti ada yang belum memahami materi, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai jumpa bertemu pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Dan sekian. Terima kasih.